Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda momentum sebuah sektor itu bullish dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya, karena sangat sayang untuk dilewatkan. Tentu saja disclaimer on ya, karena nanti kita akan menyebut beberapa kode saham. Dan kalau Anda ingin dapat info grup premium, cek aja di link deskripsi, siapa tahu bisa membantu. Nah, momentum di sebuah sektor itu bisa jadi sumber cuan. Entah Anda tipe trader, entah Anda tipe investor, itu bisa. Ya, karena kalau sudah momentum itu pergerakannya akan sangat bagus. Kan kita salah satu metode itu kan following the trend ya. Ini salah satu metodenya. Nah, yang pertama, perhatikan indikator sekuritas. Ya, saya yakin setiap sekuritas itu ada. Ya, ada indikator sekuritas. Bentuknya seperti apa? Biasanya seperti ini. Nah, kelihatan ini. Ya, jadi ada market overview di mana bisa ngelihat sektor, bisa ngelihat indeks. Kalau sektor biasanya seperti ini. Ada teknologi, energi, basic, infrastruktur, health, transport, finance, industrial, dan lain-lain masih ada di bawahnya. Nah, ini sektor yang menunjukkan bahwasanya saham-saham di sektor tersebut apakah akumulatif naik atau tidak. Ini perhatikan aja. Jadi langkah pertama Anda harus menemukan ini. Kalau enggak ada di aplikasi Anda, sayang banget ya. Ini kalau yang kami screenshot ini pakai Stockbit. Ya, berikutnya adalah yang kedua, pastikan mayoritas naik. Mayoritas itu maksudnya saham-saham yang ada di dalam sektor tersebut. Ya. Jadi contoh ini. Ini kan sektor yang ada dari rekaman transaksi hari kemarin atau tanggal 12 Agustus. Itu kan kalau kita lihat di sini yang naik ya, ada teknologi, ada energi, ada infrastruktur. Ini basic, kemudian transport, health, finance, industrial. Ini kalau kita lihat yang naik ya, industrial naik, transport naik tipis, basic ini turun ya, infrastruktur naik, kesehatan juga naik, teknologi juga naik, energi juga naik. Nah, tanda-tanda sektor itu apa? Bukan besarnya dari aspek akumulatifnya ini, tapi saham-saham yang ada di dalamnya itu mayoritas naik. Ingat, mayoritas naik. Kalau kita ngelihat di sini, yang mayoritas naik banyak ya, itu adalah finance. Lihat ini, mayoritas naik karena apa? BCA naik 3%, BBRI naik 6%, BMRI naik 4%. Enggak biasanya loh ini saham-saham ini tuh naiknya sampai segini banyak, itu enggak biasanya. Contoh kalau misalnya energi, ada yang 0,6, kecil lah. Nah, menurut kami bukan momentum. Contoh misalkan infrastruktur, ada yang 0,7. Jadi biasanya kalau momentum itu naiknya itu lumayan ya, dibanding yang lain. Ingat, kalau Anda pertanyaannya ukurannya apa dibanding yang lain. Ya, kalau misalkan ada kesehatan, KLBF ini 0,7. Nah, tidak begitu. Kalau ada pertanyaan loh, teknologi ini paling besar, ya kan? Kok enggak dianggap momentum? Kenapa? Ini versi kami ya. Karena apa? Kenaikannya hanya disebabkan satu saham. Ini Goto yang paling mencolok. Jadi kalau itu kan hanya satu kode aja. Kalau momentum sektor kan berjamaah. Nah, ini penting ya. Yang berikutnya, pastikan di banyak saham. Jadi maksudnya pastikan di banyak saham. Ini kan kita melihat indikator. Nah, pastikan di banyak saham itu Anda klik ini. Klik di sektor tersebut. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini finance ini ya. Anda bisa lihat naik semuanya. Walaupun tidak semua, tapi mayoritas. Ini kan masih sangat banyak. Ini kan 105 saham ya di sektor finance ya. Ini saya kutip screenshot hanya beberapa. Ini mayoritas naik semuanya. Mulai dari bank besar, bank syariah, bank digital, sampai bank daerah, ya kan? Ini naik semuanya. Bandingkan, ini namanya udah momentum satu sektor ya, kalau seperti ini. Bandingkan dengan yang ini. Anda lihat, ini kan transportasi tadi naik ya.
ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, turun lagi, ada yang impas, ada yang turun, naik lumayan. Nah, kalau ini belum momentum. Ya, jadi seperti itu. Setelah Anda tahu sektor mana, Anda klik aja. Maka memang kita harus sering memantau memang kalau masalah seperti paling enggak 1 minggu sekali lah ngelihat sektor itu lagi oke atau enggak gitu. Yang berikutnya adalah kebanyakan, ingat ya, kebanyakan profitnya bagus. Jadi tidak semua, ya tidak semua, tapi kebanyakan. Kalau misalkan ada yang turun labanya masih oke lah. Tapi jangan rugi semuanya, jangan. Itu berarti full gorengan itu. Kalau ini adalah kebanyakan profitnya bagus. Kayak sebelumnya itu kan kalau kita tahu sawit ya itu bagus-bagus labanya. Nah sekarang ini saya bahas contoh terdekat ini Bang. Nah ini kita contohkan. Ini Bank BCA naik ya. Bank BRI, Bank Mandiri turun kan. Tapi turunnya enggak sampai jeblok itu enggak lah labanya. Nah kemudian ini kalau nggak salah bank digital ini ya. Ini juga bank digital ya. Ini kalau nggak salah atau BBYB. Nah ini bank daerah kalau nggak salah BCTM ya. Jadi ini kompak dari sektor baik yang bank gede, bank daerah, bank digital itu masih oke. Ini kan bank daerah naik ini 77 ke 123. Bank besar ini naik tipis tapi kan stabil dia naik. Jadi gitu, tidak hanya kita lihat harga sahamnya naik, tapi rata-rata itu sahamnya naik. Labanya naik ya. Jadi itu sudah petanda. Nah, yang berikutnya ini rata-rata harganya itu di bawah. Di bawah dari sisi apa? Teknikal. Maka teknikal itu penting, jangan dianggap teknikal itu nggak penting, nggak. Dianggap di bawah. Mari kita lihat ini. BBRI selama setahun sudah titik support ya. Ini support kuat. BCTM juga sama. Ini lihat. Setahun dia sudah berada di sebelumnya kan di angka 490 gitu. Kalau ini turun kan karena kemarin yang perang dagangan. Berikutnya BBCA juga sama. Ya, support ini kemudian Alto yang bank digital juga sama. Ya, berada di titik sudah di titik masih di titik bawah lah. Itu tanda-tanda momentum akan datang. Nah, jadi 5 tanda ini harus Anda ingat ya. Nah, kemudian pertanyaannya kan biasanya seperti ini. Terus kita ngapain gitu? Sederhana. Tindakan kita itu apa itu sederhana. Hanya 2. Ya, ini versi kami, ingat. Ini pengalaman kami. Masuk di saham kinerja paling bagus. Misalkan Anda masuk BBRI, masuk BBCA, masuk BMR. Itu pokoknya yang kinerjanya paling bagus. Berarti dari sisi fundamentalnya. Atau pilihan kedua, yaitu yang naiknya belum tinggi. Jadi itu dari sisi teknikal ya. Misal ini contoh ya, saya contohkan yang ini. Misalnya yang belum tinggi mana? BBRI ini belum tinggi karena selisih dari resistennya masih jauh misalkan ya. BBCA nih misalkan seperti itu. Bank Alto nih misalkan. Nah jadi harus kita tahu ya mana yang mau kita masuki. Biasanya kan kalau setelah naik gitu koreksi itu wajar, itu nggak mungkin naik terus saham itu. Nah tapi saran saya kalau seperti ini Anda menikmatilah momentum itu datang sehingga bisa dapat cuan. Ingat 2 ya kuncinya ya. Pilih yang kinerjanya paling bagus berarti fundamental, atau yang nomor 2 yaitu cari yang masih di bawah secara teknikal. Jadi seperti itu, sampai ketemu lagi. Mohon maaf sekarang nih agak update-nya tidak setiap hari ya karena beberapa hal. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Kalau ada pengalaman unik dari Anda, cantumkan aja di kolom komentar, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.